Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru fi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini dan telah membuat satu ketetapan, skenario yang akan terjadi pada kehidupan dunia dari awal diciptakannya hingga kiamat tiba. Maka semua yang terjadi pada diri kita, tak ada satupun yang luput dari tata rencana dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat penting maupun yang bersifat biasa-biasa saja, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah. Dialah Tuhan kita, dialah pelindung kita, dan kepada Allah orang-orang yang beriman menyerahkan dirinya. Mahasiswa semuanya yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa seluruh kejadian yang menimpa kita, yang bersifat baik maupun buruk, yang bersifat menyenangkan maupun menyedihkan, jodoh datang atau jodoh pergi, rizki datang atau rizki pergi, kesehatan, sakit, lahir dan mati, semuanya sudah ditulis oleh Allah sebelum Allah menjadikan dunia ini. Dan kita hanyalah makhluk yang menjalankan qada qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai seorang yang beriman, yang menyerahkan seluruh nasib kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa menyadari hal tersebut menjadi sebuah sunnatullah dan memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahasiswa yang dirahmati Allah, dalam hidup ini terkadang terdapat hal-hal yang menimpa diri kita dari nikmat atau hal-hal yang menyenangkan. Maka kalau dari ayat tadi kul la yusibana, yusibun, makna Jawanya mengenani, tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita. Maka kejadian yang menimpa pada kita disebut musibah. Musibah atau kejadian yang menimpa pada diri kita, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Yang menyenangkan disebut nikmat. Maka hal-hal yang menyenangkan diri kita dalam hidup ini, yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan nikmat. Nikmat harus kita syukuri, diantaranya nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat gagah, nikmat muda, nikmat berupa panca indera yang berfungsi sebagaimana mestinya, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan nikmat Islam. Begitupun hal lain yang terjadi pada diri kita yang bersifat tidak menyenangkan, hal ini biasanya disebut sebagai musibah. Musibah dalam hal ini adalah hal-hal yang terjadi pada diri kita yang tidak bisa kita hindari, tetapi terkadang membuat kita merasa sedih dan merana, atau kalau bahasa anak muda sekarang, baper atau galau. Musibah ini disebut pula bala. Maka musibah ada dua tipologi, ada musibah yang sifatnya temporer, sifatnya insidensial,
hanya sesekali atau terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama. Maka musibah yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama disebut bala. Bala ini adalah cobaan, bisa berupa macam-macam atau lazimnya kita sebut dengan penyakit. Bala ini bisa ditolak karena bala merupakan pemberian Allah yang turun kepada seluruh hamba-hambanya. Namun Allah memberi solusi agar kita terhindar dari bala atau bencana yang menimpa diri kita. Sedekah adalah salah satu cara untuk membentengi diri kita dari berbagai macam bala atau bencana. Baiklah, kita akan kupas secara lebih mendalam pertemuan pada kesempatan kali ini dengan tema hebatnya zakat dan sedekah. Mahasiswa yang dirahmati Allah, setiap bencana atau bala bisa menimpa siapapun. Pengendara yang di jalan terkena bala, jatuh terguling di tengah aspal, menyerempet atau diserempet, menabrak atau ditabrak, atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk mendapatkan beberapa hal dan rintangan, halangan dan rintangan yang terjadi pada diri kita saat berkendara. Saat di rumah, saat dimanapun, bencana atau bala ini senantiasa mengintai kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Islam adalah agama yang turun liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, memberi solusi, mengeluarkan penganutnya, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang, mengeluarkan kita dari keputusasaan menuju harapan pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran, memberikan satu petunjuk kepada kita agar kita terhindar dari bencana atau bala tersebut yang lazim disebut musibah. Jadi musibah yang pertama disebut bala atau bahasa kita bencana, itu terjadi temporer, terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, seperti orang yang terjatuh saat berkendara, atau tertimpa pohon, atau tertusuk duri, atau sekedar mungkin berjalan dengan kendaraan lalu bannya pecah karena tertusuk paku atau tertusuk oleh pecahan kaca. Untuk menolak bencana atau bala ini, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita memperbanyak sedekah. Sebagaimana sabda beliau, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu untuk menolak bencana. Saya gambarkan, ada seseorang yang setiap berkendara itu dia berangkat dari rumah dengan membaca doa. Maka cara yang untuk menolak bencana atau musibah adalah sedekah dan doa. Keluar dari rumah dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ketika kita mau keluar rumah dengan tujuan apapun, doa yang pertama kita baca begitu keluar dari pintu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita membaca ayat kursi, maka Allah akan mewakilkan dua malaikat menjadi pengawal kita selama kita keluar dari rumah sampai pulang lagi. Lalu jika kita keluar dengan berkendara, maka kita disunahkan untuk membaca doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lalu membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian orang yang berkendara ini dalam perkendaraannya berjalan di jalan lalu menemukan, kadang di tengah-tengah kita itu, di masyarakat kita ada di tengah-tengah jalan ada drum yang isinya sumbangan untuk pembangunan masjid, pondok dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah loket-loket keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taruh sedekah semampu kita. Dan anehnya serta ajaibnya sedekah ini, sedekah itu bisa dilakukan secara sukarela dan diberikan kepada siapa saja. Ini sedekah. Sukarela terkait dengan nominal, boleh sedikit, boleh banyak, tergantung kemampuan dan keikhlasan kita.
Kemudian objeknya siapa saja? Kepada orang kaya boleh, orang miskin boleh, benda hidup boleh, benda mati boleh, hatal hayawan. Sampai ketika kita memberi sedekah makanan kepada hewan, kucing, kambing, bahkan mohon maaf, memberikan minum kepada anjing yang kehausan, itu pun sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah. Nah, doa dan sedekah ini, akumulasi dua hal ini akan melindungi kita dari berbagai bencana atau bala yang menimpa kita. Delalah saat kita naik kendaraan, orang-orang pada pecah ban bocor, kita diselamatkan oleh Allah. Kalaupun ternyata kita harus pecah ban, itu di depan tukang tembel ban, Allah akan memudahkan urusan kita dengan sedekah itu. Orang-orang yang terhalang dari berbagai macam tujuan, lalu dia memperbanyak sedekah, termasuk orang-orang yang sakit disunahkan untuk bersedekah. Rasulullah bersabda, tadawa'u bis shadaqah, berobatlah kalian dengan cara bersedekah. Artinya berobat tetap berobat ke dokter, namun sebelum kita berobat ke medis, ke dokter, kita keluarkan sedekah dulu, karena Islam mengajarkan berobatlah kalian dengan menggunakan sedekah. Kemudian Rasul juga mengajarkan jika rizki kita sulit, kita justru disunahkan memperbanyak sedekah. Beliau bersabda, istangzilu rizqa bis shadaqah. Istangzilu itu dari lafaz istafala istafailu, sogroklah rezekimu. Kira-kira kalau rezeki itu berupa buah mangga yang ranum yang belum juga jatuh, maka sogrok saja. Istangzilu rizqa bis shadaqah, sogrok, ambil rezekimu dengan sedekah. Sogrok rezeki kita dengan bersedekah. Sedekah akan menghalangi kita dari berbagai macam bencana, musibah, atau yang disebut dengan bala. Kemudian perbedaannya dengan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Naswaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda begini, wa aslu kulli fitanin man'ul usri wa zakat. Akar masalah dari semua fitnah adalah karena tidak mengeluarkan zakat, baik yang 10% maupun yang 2,5% maupun zakat hewan ternak. Maka redaksinya man'ul usri wa zakat. Zakat dari seluruh aspek hal yang diwajibkan zakat, ada yang 2,5%, ada yang sesuai dengan kadar berapa jumlah hewan ternaknya, ada yang 10% yaitu zakat pertanian. Mahasiswa yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda wa aslu kulli fitanin. Dari kalimat ini beliau mengatakan akar masalah atau sumber dari semua fitnah adalah karena tidak zakat. Lalu apa perbedaan antara fitnah dan musibah? Kalau tadi musibah dicegah dengan sedekah, kemudian fitnah itu yang seperti apa? Kalau musibah adalah kondisi tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita, baik dari internal kita maupun eksternal, yang sifatnya temporer. Kemudian fitnah adalah kondisi tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita dalam durasi waktu yang lama. Contoh fitnah itu seperti orang yang sudah menikah lama nggak punya keturunan, padahal dari hasil medis keduanya dinyatakan sehat dan normal. Atau kita punya anak, anaknya ini tidak terlalu jelek, bahkan ya tampan, lumayan, tetapi sulit dapat jodoh. Yang perempuan wajahnya cantik, cuman jadi bahan isengan laki-laki aja, atau disebut ya lazimnya itu wanita percobaan. Ternyata yang wajahnya pas-pasan malah laku duluan. Ada yang laki-laki ganteng susah cari pasangan. Durasi tidak menyenangkan yang lama ini terjadi disebut fitnah. Nah, fitnah ternyata sumbernya adalah diri kita tidak berzakat. Mungkin penghasilan kita sudah wajib zakat, namun kita lalai dari zakat. Orang yang tidak punya anak, terus sulit dapat jodoh, atau kalau pasangan suami istri punya suami yang nuwakal,
Di rumah sudah punya istri cantik, masih seneng doyan main kemana-mana di luar dengan cewek yang lain. Terus temperamen, atau dibalik, suaminya soleh, bagus, kalem, istrinya kayak mak lampir. Ini terjadi bertahun-tahun. Nah, ketika durasinya lama ini masuk kategori fitnah. Nah, kemudian Rasulullah memberi solusi. Sumber fitnah adalah tidak zakat. Saya seringkali ada teman-teman yang konsultasi tentang masalah yang terjadi pada kehidupan mereka. Lalu saya tanya, berapa pendapatan Anda per bulan kali 12 atau berapa pendapatan kotor per tahun? Ketika mencapai nominal zakat, saya tanya kemudian, jenengan tiap tahun mengeluarkan zakat apa tidak? Saya sering sedekah, Ustaz. Oh, zakat dan sedekah itu dua hal yang berbeda. Zakat itu harus ada akadnya, seperti Pak, ini saya zakat ke sampean, tolong diterima ya. Pak, ini ada zakat untuk sampean, tolong diterima. Terima kasih Pak Haji, itu zakat. Sedangkan pemberian zakat yang tanpa ikrar, dia masuk kategori sedekah. Sedangkan sumber fitnah adalah tidak zakat. Ada orang yang sering bersedekah tetapi dia lupa berzakat, maka yang terhindar dari dirinya adalah musibah atau bencana saja. Sedangkan fitnahnya masih terus berjalan karena akar masalahnya belum dicabut. Punya anak yang nakal, suruh kuliah malah bolos, suruh main malah entah kemana-mana, tidak ada tujuan pasti dalam hidupnya. Anak yang luar biasa memusingkan orang tua, jangan-jangan orang tuanya punya penghasilan yang sudah wajib dizakati tetapi dia tidak dizakati. Bahkan terjadi fenomena banyak di negeri kita ini, rumah-rumah yang angker, rumah-rumah yang dihuni makhluk-makhluk dari bangsa jin, namun memberikan dampak negatif pada penghuninya. Ini ternyata masalahnya. Kenapa dia memberikan dampak negatif? Karena fitnah yang merupakan sumber masalah belum dicabut dari rumah itu. Maka disarankan, kita disyariatkan ketika akumulasi penghasilan dalam 1 tahun, dikeluarkan zakatnya 2,5%, kemudian dia diberikan aset ataupun dibelikan bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah, insya Allah rumahnya menjadi rumah yang diberkahi. Rumah yang dibangun dari uang yang belum dizakati, tanah yang dibeli dari uang yang belum dizakati, semuanya nanti terhitung hutang zakat. Dan ketika ditinggali tidak akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Dari tanahnya, bahan bangunannya, semuanya terbuat dari uang yang belum dizakati. Padahal uang yang belum, rezeki yang belum dizakati, hukumnya belum suci, atau kalau dalam bahasa fikih najis. Najis adalah tempatnya setan, tempatnya jin, tempatnya gendruwo, kuntilanak, suster ngesot, suster ngepot dan sebagainya. Maka solusinya selain dibuat untuk ibadah, rumah-rumah yang terjadi masalah ini dihitung akumulasi harga nominal sekarang, lalu dikeluarkan zakat 2,5%-nya. Ada dengan cara diruqyah, itu tidak maksimal. Ruqyah itu stimulan, tetapi ketika rumah tersebut sudah suci, kadar zakatnya sudah dikeluarkan, maka setan atau iblis atau jin tidak akan betah tinggal di rumah yang sudah dizakati. Itu masalah atau fitnah yang terkait dengan rumah yang angker. Terkait dengan keluarga yang tidak harmonis. Saya beberapa kali mendapatkan tamu yang curhat terkait dengan rumah tangganya yang tidak harmonis. Suami masa bodoh sikapnya ke istri, istri sikap ke suami ya masa bodoh. Keluarga mereka hambar seperti sayur kurang garam, nggak ada cabenya, jadi cuman ya sepok. Lalu mereka bertanya, ini masalahnya di mana? Apa salah dalam manajemen keluarga? Pasti yang pertama kali saya korek adalah berapa penghasilannya. Karena dalam rumus yang disampaikan Rasulullah, sumber atau akar masalah dari fitnah, ingat fitnah tadi adalah kejadian yang tidak menyenangkan hati yang berlangsung dalam durasi yang lama. Nah, kemudian ketika keluarga tidak harmonis sudah bertahun-tahun, saya tanya berapa penghasilannya per tahun, sudah zakat atau belum? Rata-rata mereka menjawab belum. Lalu ketika belum, saya suruh menghitung berapa harta yang diterima, sudah berapa lama menikah,
apa saja asetnya saya hitung, bahkan sampai sendal cepit yang tinggal separuh masih saya hitung harganya. Coba Mas, saya pernah untuk menghitung, jadi konsultan zakat, menghitung asetnya dari sampai pintu yang rusak sampai sapu gerang atau sapu yang sudah usang saya hitung, semuanya saya hitung, terhitunglah di situ nominal 2 miliar 80 juta. Dikeluarkan zakatnya kalau 2 miliar kan 50 juta, yang 80 juta 2 juta. Lalu dia keluarkan zakatnya 52 juta rupiah. Kemudian baru saya ruqyah, alhamdulillah malam hari itu juga pasangan suami istri kemudian mereka saling meminta maaf, saling berangkulan, dan sampai hari ini atas izin Allah, atas ridho dan bimbingan Allah, mereka hidup secara harmonis. Semakin lama justru semakin timbul rasa sayang dan cinta, padahal tadinya sudah terasa bosan dan acuh tak acuh, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Maka jelaslah kebenaran, shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benarlah ucapan Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, bahwa akar masalah dari fitnah adalah karena tidak zakat. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa semuanya yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya kehebatan zakat, betapa dahsyatnya kehebatan sedekah. Dua hal ini harus bisa kita bedakan. Tadi kalau sedekah bisa kepada siapapun dan bisa serelanya, semampu kita, tidak ditentukan nominalnya, kepada siapapun tidak ditentukan objeknya, manusia, kaya miskin, orang baik, orang mulia maupun orang tidak mulia, orang soleh ahli ibadah maupun orang yang tidak ahli ibadah, hatal hayawan, sehingga hewan-hewan, baik hewan yang dimuliakan maupun hewan yang tidak dimuliakan, memberi makan kepada mereka masuk kategori sedekah. Sedangkan zakat ada ketentuannya. Ada kadar yang harus dikeluarkan, berapa persennya. Kalau dari harta itu, jika penghasilan kita mencapai nominal timbangan atau akumulasi harga emas 95 gram, hari ini sekitar 783.000, bisa juga naik 800 sekian, kadang turun, kadang mencapai hampir 1 juta rupiah, itu fluktuatif. Tapi penghasilan kita pada akhir tahun ke bulan ke-12 dihitung dengan harga emas sejumlah 95 gram. Lalu dikeluarkan 2,5%-nya, diberikan pun tidak kepada semua orang. Yang pertama diberikan kepada orang yang betul-betul kekurangan atau disebut fuqara. Fuqara yaitu orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi tidak memenuhi, tidak mencapai separuh kebutuhan hidupnya, sangat kurang, maka dia disebut fuqara. Kemudian yang kedua masakin, orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih kurang atau punya penghasilan hanya 3/4 atau memenuhi 2/3 kebutuhan hidupnya, belum cukup. Kemudian selain fakir miskin, ada namanya amil, mu'allaf, gharim, riqab, memerdekakan budak, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. 8 orang atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat tidak sah diberikan kepada selain 5 golongan tersebut. Maka ketika zakat diberikan tidak pada tempatnya, dia jatuh menjadi sedekah biasa yang hanya akan menghalau bala atau bencana dari diri kita, sedangkan fitnahnya masih tetap. Karena riset membuktikan bahwa ketika beberapa teman saya yang sudah rajin berzakat setiap tahun, mohon maaf, nominal zakatnya per tahun bisa sampai 120 juta, ada yang 125 juta, sudah begitu banyak zakat yang dia berikan, tetapi salah tempat. Akhirnya zakat yang diberikan ini hanya menjadi sedekah. Dan kemudian setelah diskusi tentang hukum zakat, lalu beliau memberikan zakatnya kepada orang-orang yang memang betul-betul berhak menerima zakat. Mahasiswa semuanya yang dirahmati Allah, mari niatkan diri kita, mohon kepada Allah untuk menjadi ahli sedekah dan ahli zakat agar kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.